Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Adik-adik, kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau juga PAS, penilaian akhir semester, atau UAS, ujian akhir semester. Tema 2, muatan bahasa Indonesia, kelas 4 SD, kurikulum 2013. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru nantinya. Dan jangan lupa selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan jangan lupa juga selalu berkata tolong, terima kasih, permisi, dan mohon maaf. Langsung saja adik-adik, kita akan membahas latihan soalnya. Soal yang pertama, gagasan pokok dari gambar di bawah adalah, perhatikan pada gambarnya. A. Pak Rudi sedang berolahraga di pagi hari. B. Manfaat matahari bagi kehidupan manusia. C. Pohon dapat menghasilkan oksigen. D. Bu Rati sedang berjemur pakaian. Jawaban yang benar adalah B. Manfaat matahari bagi kehidupan manusia. Jadi gagasan pokok yang tepat pada gambar adalah B. Kemudian soal yang kedua, pernyataan berikut sesuai dengan gambar tersebut, kecuali, perhatikan gambar. A. Pohon dapat menghasilkan karbon dioksida. B. Bu Ratna sedang menjemur pakaian. C. Manusia bernapas menghasilkan karbon dioksida. D. Seorang bayi berjemur di bawah cahaya matahari. Jawaban yang benar adalah A, kecuali A ya. Pohon dapat menghasilkan karbon dioksida. Jika kita lihat di sana, pohon itu menghasilkan oksigen, O2. O2 itu merupakan oksigen. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa oksigen ini sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, jadi pohon, semakin banyak pohon, semakin banyak oksigen yang dihasilkan. Semakin banyak pula udara segar yang kita hirup setiap hari. Kemudian soal yang ketiga, berdasarkan gambar di bawah ini, pohon membutuhkan cahaya matahari untuk A. Berfotosintesis. B. Berolahraga. C. Berjemur. D. Menghasilkan karbon dioksida. Jawaban yang benar adalah, ya tentu jawabannya A, untuk berfotosintesis atau untuk membuat makanannya sendiri. Soal selanjutnya, soal yang keempat, gagasan pokok dari gambar di bawah adalah, kita perhatikan gambar. A. Pak Andi sedang mencuci. B. Pak Andi menyetel radio. C. Pak Andi sedang menonton televisi. D. Manfaat listrik bagi kehidupan manusia. Nah, gagasan pokok yang tepat adalah D. Manfaat listrik bagi kehidupan manusia. Salah satunya seperti menonton televisi. Kemudian soal yang kelima, alat berikut yang tidak menggunakan listrik adalah A. Televisi. B. Lampu. C. Jam tangan. D. Kulkas. Jawaban yang benar adalah, tentu jawabannya C. Jam tangan. Jam tangan menggunakan energi baterai. Soal yang keenam, ide dasar atau sebuah inti pembahasan dalam sebuah paragraf disebut A. Gagasan penjelas. B. Gagasan pokok. C. Gagasan. D. Karangan. Jawaban yang benar adalah B. Gagasan pokok. Ide dasar atau inti sebuah pembahasan dalam sebuah paragraf disebut dengan gagasan pokok. Kemudian soal yang ketujuh, gagasan yang bertujuan untuk menjelaskan gagasan pokok disebut A. Gagasan pokok.
B. Gagasan, C. Gagasan pendukung atau gagasan penjelas, D. Karangan yang jelas. Jawaban yang benar adalah C. Gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Soal yang ke-8, bahasa yang digunakan dalam poster sebaiknya A. Menggunakan bahasa baku, B. Menggunakan istilah asing, C. Singkat, jelas dan padat, D. Keluar dari topik yang ditentukan. Jawaban yang benar adalah C. Singkat, jelas dan padat, supaya orang yang membacanya lebih paham dengan tujuan yang disampaikan melalui poster tersebut. Kemudian soal yang ke-9, agar orang lain tertarik membaca poster. Poster harus dibuat A. Semenarik mungkin, B. Menggunakan kertas yang lebar, C. Semahal mungkin, D. Dalam jumlah yang besar. Jawaban yang benar adalah A. Harus dibuat semenarik mungkin. Soal yang ke-10, agar tujuan dari poster tercapai, kita dapat melakukan A. Pawai, B. Kampanye, C. Pentas, D. Rapat. Jawaban yang benar adalah B. Kita dapat melakukannya dengan mengkampanyekan poster tersebut. Kemudian soal yang ke-11, teks yang berisi tentang langkah-langkah membuat sesuatu disebut teks A. Teks poster, B. Teks petunjuk, C. Teks gagasan penjelas, D. Teks gagasan utama. Jawaban yang benar adalah B. Teks petunjuk. Jadi teks yang membuat atau berisikan langkah-langkah membuat sesuatu disebut dengan teks petunjuk. Soal yang ke-12, karya yang berisi gambar dan kalimat ajakan untuk melakukan sesuatu disebut A. Poster, B. Petunjuk, C. Gagasan penjelas, D. Gagasan utama. Jawaban yang benar adalah tentu jawabannya A. Poster. Kemudian soal yang ke-13, gagasan pokok yang tepat sesuai gambar adalah, perhatikan gambarnya, A. Penghematan energi, B. Pemborosan energi listrik, C. Tidur enak, D. Mimpiku indah. Jawaban yang benar adalah B. Pemborosan energi listrik. Soal yang ke-14, petunjuk harus ditulis dengan bahasa A. Sehari-hari, B. Baik dan benar, C. Menarik, D. Asal-asalan. Jawaban yang benar adalah B. Ditulis dengan bahasa yang baik dan benar. Kemudian soal yang ke-15, bahan berikut kita butuhkan untuk membuat layang-layang sederhana kecuali A. Kertas, B. Cat air, C. Bambu, D. Benang. Jawaban yang benar adalah B. Kecuali cat air, ya, karena cat air tidak dibutuhkan dalam membuat layang-layang. Soal yang ke-16, Benny berlari menuju kelas. Sampai di kelas, Benny merasa sangat gerah. Ia mencari remote control, menekan start atau on, dan mengatur angka pada remote untuk mengatur suhu. Hal yang dilakukan Benny adalah petunjuk untuk menyalakan A. Televisi, B.
B. Radio, C. AC, D. Kulkas. Jawaban yang benar adalah C. Untuk menyalakan AC. Soal yang ke-17, gambar poster di bawah mengajak kita untuk menghemat A. Menghemat air, B. Menghemat bahan bakar, C. Menghemat udara, D. Menghemat listrik. Jawaban yang benar adalah D. Mengajak kita untuk menghemat listrik. Kemudian soal yang ke-18, kalimat petunjuk dalam poster bertema hemat energi yang tepat adalah sebagai berikut. Kecuali A. Buanglah sampah pada tempatnya, B. Gunakan kendaraan umum untuk bepergian, C. Matikan TV jika tidak ditonton, D. Matikan keran jika tidak digunakan. Jawaban yang benar adalah kecuali A. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian soal yang ke-19, langkah-langkah dalam teks petunjuk harus dibuat secara A. Acak, B. Berurutan, C. Tebak-tebakan, D. Ilmiah. Jawaban yang benar adalah B. Harus dibuat secara berurutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian soal yang ke-20, poster tersebut dibuat bertujuan untuk mencegah, perhatikan poster di bawah, A. Mencegah penghematan energi, B. Mencegah pemasangan listrik, C. Mencegah pemborosan energi, D. Mencegah pemadaman listrik. Jawaban yang benar adalah C. Bertujuan untuk mencegah pemborosan energi. Soal yang ke-21, dalam teks petunjuk berisikan kalimat A. Ajakan, B. Larangan, C. Tanya, D. Perintah. Jawaban yang benar adalah D. Berisikan kalimat perintah seperti masukkanlah, tuangkanlah, buatlah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian soal yang ke-22, di bawah ini syarat-syarat dalam membuat teks petunjuk. Kecuali A. Bahasa teks harus runtun dan jelas, B. Menggunakan kalimat tanya, C. Menggunakan kalimat perintah halus, D. Menggunakan kalimat efektif. Jawaban yang benar adalah kecuali B. Menggunakan kalimat tanya. Dalam membuat teks petunjuk kita tidak boleh menggunakan kalimat tanya. Soal yang ke-23, berikut ini yang merupakan petunjuk penggunaan listrik yang aman adalah A. Tidak memegang peralatan listrik saat tangan basah, B. Menggunakan peralatan listrik sesuka hati, C. Bermain layang-layang dekat yang listrik, D. Bermain di luar saat petir menggelegar. Jawaban yang benar adalah A. Tidak memegang peralatan listrik saat tangan basah. Kemudian soal yang ke-24, ketika melakukan wawancara, sebaiknya kita menggunakan kalimat yang bersifat A. Singkat, B. Efektif, C. Panjang, D. Berbelit-belit. Jawaban yang benar adalah B. Yang bersifat efektif. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-25, narasumber adalah A. Orang yang mewawancarai, B. Orang yang meliput pakai kamera, C. Orang yang memberikan informasi, D. Orang yang menyaksikan. Jawaban yang benar adalah C.
orang yang memberikan informasi. Demikian adik-adik pembahasan soal muatan bahasa Indonesia tema 2 kelas 4 SD kurikulum 2013. Jangan lupa adik-adik dukung terus channel ini dengan cara tekan subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, like, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa di lain video.